Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 6 ayat 14 sampai 16. Sudah ada ajaran atau sekte sesat namanya. Ya, ajaran atau sekte pengikut Nikolas dan Bileam. Mereka itu masuk menyusup ke dalam jemaat. Menyesatkan pemahaman dan pengertian jemaat itu. Supaya tidak semakin percaya kepada Tuhan. Konsep ajaran mereka yang lain melegal formalkan untuk melakukan percabulan. Berarti ini hampir sama seperti ajaran Children of God atau gereja setan. Terputus Pak Tony. Oke. Ya, sudah sambung lagi Bapak Ibu. Ya, jadi saya ada waktu sedikit break. Oh. Udah ya. Pak ini materinya masih bersambung yang dari pagi ya? Bukan, beda. Beda. Beda ya. Oh. Nanti materinya bisa di-share ya Pak ya? Hmm. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Di kitab Wahyu sudah ada pengajar sesat yang namanya pengikut Nikolaus dan juga Bileam. Dipastikan Tuhan tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Bahkan hukuman Tuhan, peringatan dari Tuhan, jelas dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 16. Pasti memerangi mereka dengan pedang. Artinya hukuman Tuhan, sanksi Tuhan kepada ajaran sesat Nikolaus dan Bileam itu pasti tidak masuk surga tapi masuk neraka. Jadi Tuhan itu tidak omon-omon ngancam orang hanya dengan di mulut, enggak, nyata-nyatanya dipastikan Tuhan kok. Yang berikutnya, guru-guru palsu dan aliran sesat. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 17. Siapa mereka ini? Menyangkal ketuhanan Yesus. Menyangkal kejuruselamatan Yesus bagi semua orang. Itu sudah lahir dan berkembang di zaman perjanjian baru. Maka Tuhan katakan, mereka pasti binasa, alias masuk neraka. Maka lebih tegas lagi oleh Tuhan itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 3 dan 2 Petrus 2 ayat 4 dan 17. Hukuman bagi mereka yang telah lama sudah tersedia. Binasa di neraka. Di tempat yang gelap. Di tempat yang tersiksa. Itu akan menjadi bagian dari hidup mereka. Contoh yang ketiga, jemaat yang suam-suam kuku. Ini banyak kita temukan di kalangan kita orang Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu. Contoh, jemaat atau gereja di Laodikia, di Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ditegur keras dan tegas oleh Tuhan. Alasannya apa? Karena sudah menjadi orang yang sombong, tidak rendah hati, tidak melakukan firman Tuhan. Mereka sudah menganggap diri mereka, kehebatan mereka lebih daripada Tuhan. Maka mereka tidak tertarik mempraktekkan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Itu juga ditegur oleh Tuhan. Berarti ada penambahan di situ. Apa yang mereka tambahkan? Kesombongan, pengetahuan mereka. Yang mereka pertuhankan, yang mereka agungkan dan tinggikan kan. Tuhan marah.
Bukankah ada banyak juga orang Kristen di zaman sekarang ini? Karena saking begitu kayanya dia, yang dia pertuhankan kekayaannya dan asetnya kan? Bukankah ada juga oknum-oknum hamba-hamba Tuhan? Karena saking begitu banyaknya aset gerejanya, tidak lagi Tuhan yang dipertuhankan, tapi gedung gerejanya. Persembahan yang diterima tiap minggu yang dia pertuhankan. Kesombongan itu. Itu pasti dihukum oleh Tuhan. Karena kenapa? Mereka menggantikan. Mereka mengurangi. Mereka menambah Tuhan yang baru. Bukan Tuhan Yesus. Tapi harta, kekayaan, dan asetnya. Maka kenapa seringkali Tuhan izinkan terjadi konflik di dalam gereja itu? Karena sudah terjadi perebutan aset, uang, dan kekuasaan. Itu adalah sebagai indikasi mereka tidak lagi mempertuhankan Tuhan, tapi sudah lebih mempertuhankan jabatan, lebih mempertuhankan uang, lebih mempertuhankan kepemilikan aset. Suam-suam kuku ini menggambarkan kondisi rohani yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Padahal sudah tahu banyak firman Tuhan. Maka Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17 itu Bapak Ibu, khusus ayat 16. Aku akan memuntahkan, artinya memuntahkan. Tidak masuk dalam kerajaan surga, tapi masuknya di neraka. Mengapa? Karena sudah sombong sama Tuhan, sekarang sudah menuhankan pengetahuannya, setnya, jabatan. Suam-suam kuku artinya apa? Karena tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Padahal kita PL dan BB sudah banyak menjelaskan pertobatan harga mati. Suam-suam kuku itu artinya nggak jelas posisinya Bapak Ibu. Kompromistis, pragmatis. Ini yang membuat Tuhan juga marah. Kalau engkau dalam posisi kompromi, pragmatis, tidak jelas posisimu, tidak sungguh-sungguh bertobat kepada aku, muntahkan engkau. Dan banyak orang Kristen dalam posisi suam-suam kuku sekarang ini Bapak Ibu. Banyak. Misalnya, kalau bulan Desember, bulan Pasca, muncul wajah-wajah baru di gereja. Muncullah orang-orang Kristen rohana. Padahal bukan rohani. Hati-hati tuh. Orang ini nggak sungguh-sungguh bertobat sama. Maka kehadiran dia, pentingnya dia cari Tuhan itu hanya momentum, hanya insidental. Hati-hati bentuk kesuam-suam kukuan yang lain. Banyak orang Kristen. Kalau lagi diberkati oleh Tuhan, oh puji Tuhan, haleluyanya, praise the Lord-nya luar biasa. Tapi waktu masuk di dalam proses pengujian iman dan kualitas melalui pergumulan dan persoalan, tidak ada lagi puji Tuhan, haleluya. Yang ada puji Tuhan, haleluya. Itu suam-suam kuku. Itu juga dimuntahkan oleh Tuhan. Jelas Alkitab kita menuntun kita pada sikap dan pendirian yang tegas. Kalau hidup di dalam Tuhan, harus jelas. Menunjukkan bukti-bukti pertobatan. Gak boleh siam-siam. Yang keempat, contoh penyembahan berhala. Atau pengikut antikristus. Di Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15. Sudah ada muncul jemaat atau gereja penyembah setan Bapak Ibu. Penyembah simbolis.
Mereka menuhankan patung-patung binatang. Mereka menyingkirkan firman Tuhan. Tuhan juga sudah berikan sanksi buat mereka. Mereka pasti disiksa di api neraka dan belerang di hadapan malaikat. Wahyu pasal 14 ayat 10 sampai 11. Nama mereka tidak akan pernah ditemukan di surga. Karena mereka adanya di api neraka yang sangat begitu mengerikan itu. Maka Bapak Ibu, ini harus kita buka kepada jemaat, harus kita jelaskan. Supaya mereka berhenti dan bertobat mengikuti ajaran sesat. Karena saya melihat, kenapa begitu mudah sekarang orang-orang Kristen ikut ajaran sesat? Karena tidak dibukakan, tidak dijelaskan konsekuensi hukuman demi hukuman baik di dunia dan juga di neraka suatu saat. Itu masalah. Maka ini harus kita buka. Sebagai kesimpulan akhir dari materi ini, saya akan menyimpulkan perbedaan proses pengungkapan, yaitu wahyu. 4 proses tadi. Tuhan mengungkapkan, menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan rasul. Ya, yaitu pengungkapan, inspirasi, iluminasi, kanonik. Di sini letak perbedaannya, Bapak Ibu. Dalam konsep pengungkapan atau wahyu, di sini jelas kita lihat. Allah datang kepada manusia. Dia mendatangi para nabi dan para rasul. Sama juga dalam proses inspirasi. Allah yang proaktif mendatangi, menjumpai, menciptakan, memilih dan mengutus para nabi dan rasul. Sedangkan proses iluminasi, Roh Kudus pribadi, ketiga dari Allah yang bekerja di hati dan pikiran. Batasannya atau kanoniknya jelas. Isi kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu, semua gereja memakai secara umum. Dan Roh Kudus juga serta-merta bekerja di dalam setiap penjelasan dari firman itu mulai di Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau kita lihat dari sudut tujuan, Wahyu itu tujuannya menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada para nabi dan juga para rasul dan juga kepada kita orang percaya. Dalam proses inspirasi, tujuannya mencatat. Jadi nabi itu dikasih tugas khusus. Dalam konteks inspirasi, catat ya. Jangan kau tambahi. Jangan pula engkau kurangi kata Tuhan kepada para nabi dan rasul. Dan mereka taat. Dalam konteks iluminasi, tujuannya apa? Supaya mengerti. Jadi para nabi dan para rasul itu, mereka tidak hanya menulis Alkitab, tapi juga mereka paham yang mereka tulis. Mereka mengerti juga yang mereka tulis. Akumulasi dari pemahaman dan pengertian mereka itu mendorong mereka untuk mempraktekkan firman itu sendiri. Maka kalau kita lihat sebenarnya para nabi dan para rasul tidak hanya menjadi juru tulis, tapi juga menjadi pelaku firman itu yang pertama. Sebelum kita dituntun untuk melakukan dan menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Maka bagi kita orang percaya, maka bagi kita hamba Tuhan, tugas kita tidak hanya berkhotbah. Tugas kita tidak hanya mengajar. Tugas kita juga harus menghidupi firman Tuhan. Karena para nabi dan rasul melakukan hal yang sama. Dalam proses kanonik tujuannya apa? Menetapkan batasan awal Alkitab kita dimulai dari Kejadian dan mengakhiri batasan akhir daripada kitab kita sampai dengan kitab Wahyu. Lalu bagaimana dengan status? Dalam konteks pengungkapan atau wahyu, statusnya selesailah sudah. Selesailah sudah. Tidak ada lagi firman yang baru. Tidak ada lagi nabi baru, rasul baru, juru selamat baru, betul, surga baru. Metode cara masuk surga sudah selesai. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Final. Lalu bagaimana dalam hal konteks inspirasi? Statusnya apa? Selesai sama. Seperti wahyu. Tidak ada lagi penambahan dan pengurangan apapun. Isi doktrin pengajaran, nama nabi dan rasul tidak dibutuhkan lagi. Dalam proses iluminasi, statusnya apa? Iluminasi itu memang dialami oleh para nabi dan rasul dengan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran mereka.
memahami dan mengerti firman Tuhan. Tapi jangan lupa, iluminasi ini juga perlu dan Tuhan sediakan bagi kita orang percaya di setiap zaman untuk memahami dan mengerti firman